Semuanya teman-teman, kita lanjut ke part 3. Ke part 3 kita akan latihan soal ya. Latihan soal memecahkan masalah dengan bahasa Pascal. Misalkan ada soal seperti ini: buatlah program sederhana untuk melakukan perhitungan aritmatika dengan 2 inputan dan 6 buah output. Yang pertama, output penjumlahan. Penjumlahan itu pengurangan itu dengan gambarnya ini, operatornya minus, perkalian dengan bintang, pembagian dengan garis miring, pembagian integer dengan div, dan sisa bagi. Kemarin kita sudah belajar di part sebelumnya, kita belajar pembuatan judul, pembuatan blok, begin end, pembuatan cara memasukkan variabel dengan operator penugasan, terus cetak dengan write dan write line, sama membuat inputan dengan read dan readLn gitu. Nah, sekarang kita akan menggabungkan semuanya yang dari part 1 dan part 2 untuk mengerjakan soal ini. Oke, kita buat lagi. Kita buat lagi judul lagi, program namanya latihan soal 1. Lalu kita buat begin, lalu end titik, end program. Kita kasih tab supaya ada jarak dari sini ke sini supaya lebih rapi. Kita baca lagi dan pahami lagi soalnya. Buatlah program sederhana untuk melakukan perhitungan aritmatika dengan 2 inputan nih, ya kan? Tekan ini 2 inputan dan 6 buah output, ya kan? Berarti kan kita udah jelas dong, berarti ada 2 inputan nih, ya kan? var, berarti kita buat variabel dong, input 1, input 2, dengan nilai tipe data pasti integer gitu. Nah, dan 6 buah output. Berarti kan kita harus ada nilai yang menyimpan value ini, bener gak? Nah, kita buat lagi satu value data integer gitu. Jadi kita punya variable input 1, variable input 2, value data, dan integer. Tipe datanya integer. Nah, buat program ya kan. Nah, ekspektasi kita untuk aplikasinya gimana nih, outputnya nih, tampilan target output tampilan aplikasi yang kita buat, yang mau kita buat seperti apa gitu loh. Jadi kan inputan berarti input bilangan 1 spati sama dengan berapa gitu dong. Input bilangan 2 spasi sama dengan, nah terus kita kasih enter lah ya, nanti supaya ada rapi ya kan. Terus kita cetak lagi hasil penjumlahan dari misalkan input jumlahan dari, kita cetak nilainya 1 ditambah 2 sama dengan 3 gitu loh. Terus bawahnya lagi hasil pengurangan dari 1 kurang 2 sama dengan 0. 2 kurang 1 sama dengan 1. Tuh guys, hasil pengurangan terus perkalian dari 2 ditambah 2 kalau tambah sih, kali 2 sama dengan berapa? 4. Hasil pembagian dari 4 dibagi 2 sama dengan berapa? 2. Hasil
hasil pembagian integer dari 4 bagi 2 sama dengan 2. Hasil pembagian hasil sisa bagi 2 bagi 2 sama dengan 0. Gitu ya guys ya. Harapannya nanti seperti ini nih. Ada perintah untuk input bilangan 1, input bilangan 2, hasil penjumlahan dari ini, hasil pengurangan dari ini. Gitu. Nah, udah kebayang belum teman-teman? Jadi input bilangan 1 kita pakai apa nih? Kita pakai write. Lalu ini inputan yang sebelah kiri kita pakai readLN, ya kan? readLN, terus yang ini juga readLN. Supaya kenapa? Supaya dia pindah baris kan? Nah, di sini supaya dia pindah dua enter, berarti kita kasih readLN titik koma readLN. Nanti hasilnya akan ada dua baris longgar kayak gini nih. Baru hasilnya kita kasih penjumlahan dari 1 tambah 1 tambah 2 3, hasil pengurangan 2 kurang 1 sama dengan 1, itu ya seterusnya ya. Jadi tergantung nilai yang kita inputkan gitu loh. Oke, kita coba ya. Langsung kita coba aja, jangan banyak ngomong ya guys ya. Kita write, ini kita pakai write ya kan, write input bilangan 1 sama dengan titik koma, jangan lupa readLN. Kenapa pakai readLN? Kenapa pakai readLN? Karena kita butuh enter di akhirnya supaya input bilangan kedua ke bawah. Ingat ya teman-teman ya guys ya. Terus input bilangan kedua. It's ada salah nih guys. readLN, terus input 1, readLN input 2. Ini jangan sampai lupa ya artinya ini ya. Nanti supaya semakin kamu teman-teman paham arti dari setiap coding atau kode yang teman-teman buat, nanti akan ketika ada masalah atau ada case, teman-teman jadi lebih enak solvingnya gitu loh. Kalau teman-teman nggak tahu nih, asal ketik aja, asal jalan tanpa tahu fungsinya, nanti teman-teman akan pusing sendiri nanti kalau ada perubahan soal yang sangat beda gitu loh. Karena kita latihan coding itu bukan dihafal, dimengerti gitu loh, dipahami, lalu terus mencoba supaya kita semakin terlatih gitu loh, semakin jago gitu loh. Tuh, readLN input 1, membuat inputan lalu menyimpan nilai inputannya ke variabel 1, input 1. readLN membuat inputan lalu menyimpan inputannya menyimpan value-nya ke variabel input 2 gitu. Lalu kita kasih ini readLN enter 2 kali. Lalu kita cetak nih hasil penjumlahan dari 1 tambah 2. Anggaplah 1 ini input 1, variabel input 1. Yang kedua apa? Variabel input 2. Gitu teman-teman ya. Langsung kita cetak lagi pakai readLN hasil penjumlahan dari apa nih? Dari spasi koma, kita panggil input 1 koma spasi ditambah koma spasi input 2 koma spasi sama dengan spasi supaya rapi, ada jarak nanti sama dengan berapa. Nah, hasilnya kita tambahin sini nih, baru kita masukin hasil. Ini bukan hasil lah, ini value data ya. Value data titik 2 sama dengan
Ingat titik dulu ya operator penugasan. Dengan input 1 ditambah input 2. Value datanya ini kita simpan di sini. Kita copy lagi nih, nanti akan sama. Mau kita enter nih. Nah, ini juga nih. Misal kalau kita enter ini, tetap aja nanti di terminalnya 2 kali baris. Jadi enter di sini mau kayak gini-gini tetap aja. Enggak ngaruh. Jadi mau buat enter ya pakai ini. Kalau ini enter 1, enter 2. Kalau ada lagi berarti enter 3. Jadi buat enter supaya kita ngebacanya enak. Value data lagi, kita isi lagi nih, kita isi ulang lagi nih. Input 1 tambah input 2. Sekarang apa? Pengurangan dari input 1. Jangan lupa ganti ikonnya. Ini keterangan aja. Input 2 value data ini diganti jadi kurang. Sangat gampang bukan? Sangat gampang kalau kita sudah sering latihan ya teman-teman. Pokoknya jangan bosan-bosan latihan ya guys ya. Hasil pengurangan, habis itu hasil perkalian ya kan. Ini diganti nih, diganti jadi bintang. Input 1 dikali input 2 value data nih ya kan. Habis perkalian apa? Pembagian. Nah, kalau pembagian, ingat teman-teman, pembagian itu hasilnya tidak bisa disimpan di dalam integer, harus disimpan dalam bentuk real. Jadi kita harus buat satu variabel lagi, value bagi, kita sebut real. Kita buat variabel satu lagi. Nanti saya coba kalau saya balikin ke ini, nanti saya balikin lagi ke value data, pasti akan error. Cuman kita supaya nanti running pertama kali supaya nggak error, kita pakai yang benar-benar dulu ya. Hasil pembagian, terus apalagi hasil pembagian, terus pembagian integer ya, pembagian integer dari input 1. Pembagian integer div, ini spasi supaya ada jaraknya juga, spasi nih. Nice. Pembagian dari pembagian icon, tandanya seperti ini, di value bagi. Habis itu pembagian integer, setelah itu sisa bagi, mod ya, mod ini juga jangan lupa nih diganti div nice value data. Kalau ini tetapnya value datanya nggak apa. Kalau pembagian integer udah jelas lah, integer ya nggak bakalan koma kan. Value data ini juga tetap aja pasti integer, sisanya nggak bakalan, sisa itu nggak bakalan koma. Pembagian sisa bagi ya, input 1 div, ini mod. Nice, sudah beres teman-teman. Jangan pusing, tetap santuy, minum kopi, kelas. Itu kita running. Nah, input bilangan 1, input bilangan 1-nya 20. Bilangan 2-nya kita input 10. Nice. Hasil penyebelahan 2 tambah 10 30. Hasil pengurangan dari 20 kurang 10 10. Hasil perkalian, nah ini belum diganti nih. Yang perkalian 20 kali 10 banyak banget ini. Hasil perkalian. Terus pembagian, kenapa bentar ngaco nih ini. Ini kan kurang, ini perkalian value data, input 2. Value bagi ini kita kasih 1 supaya nanti belakang komanya 1 aja. Masuk banyak-banyak, kita running ulang. 10 baik kan. Bilangan 2 nya kita kasih 4 aja lah supaya banyak-banyak. 14 benar, 10 kurang 4 6, 10 kali 4 40, 10 bagi 4 2,5 benar. Bagian integer, nah ini juga kita kasih titik 1 ya, 1.1 kelas run.
input bilangan 10, input bilangan 2, 2. Nice. 10 MOD 2 sama dengan 5. 2 kali 5 10. MOD input 1 MOD input 2 value by salah nih guys, makanya tuh kok ada hasil harusnya 0. Ngaco nih, ngaco. Pantesan nih value data harusnya cuy, kok salah guys, harusnya integer juga, ngaco juga nih. Iya nih harusnya integer guys, kok 5 sisa bagi itu 0 harusnya. Kita coba lagi. Input bilangan 10, input bilangan 2, kita seleksi 10 2, 10 tambah 2 12 benar, 10 kurang 2 8 benar, 10 kali 2 20, 10 bagi 2 55. Ini benar nih gara-gara dia disimpan keril jadi ada komanya. 10 div 2 5 benar karena pembagian integer nggak ada koma-komaan. 10 bagi 2 5, 2 kali 5 10, 0, jadi sisanya 0. Jadi oke ini benar itu ya. Nah coba nih, kan tadi kan kata gua kan value hasil bagi pembagian koma-komaan itu harus disimpan di dalam bentuk real ya kan. Coba kalau kita samain ya, simpan jangan bukan ke variabel value data, kita samain aja, pasti dia error nih, error kan. Gitu ya guys ya, jadi harus disimpan ke tipe data real. Hidup ini harus real guys. Oke, kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Ini latihan soal berikutnya apa ya, kita akan buat apa ya? Nah kita coba buat ini, kita hapus semuanya lagi ya, kita hapus semuanya. Kita akan belajar if tunggal ya kan, if majemuk, if bersarang atau nested if gitu. Kita buat lagi, buat judulnya lagi, latihan Pascal 2 begin titik end program. Nah soal kedua nih, soal 2 sih, kita latihan 2 ya. Nanti kita akan di Pascal ada 3 if ya kan, ada if tunggal, if majemuk, if bersarang atau nested. If tunggal isinya seperti apa? Jadi hanya ada satu if lagi, if then begin end right. Ini if tunggal. Bedanya apa sama if majemuk? Kalau if majemuk dia ada else, kalau if tunggal dia nggak ada else ya. If majemuk contohnya seperti ini, if kondisi lakukan begin and write else, lalu begin lagi, end lagi, titik koma, write gitu, titik koma. Itu if majemuk. Kalau if bersarang gimana? If bersarang seperti ini, if kondisi
lakukan begin and, ada else, ada if-nya lagi di sini, kondisi lagi, then begin and else begin and gitu loh. Pokoknya di sini juga ada dalam if ada if lagi, bisa bebas tuh. Di dalamnya ada if-nya lagi, ada if-nya lagi, ada else, ada if-nya lagi, sampai ke dalam banget itu. Itu disebutnya if bersarang. Oke, kita hapus ya. Ini di screenshotin dulu nih, di screenshot. 1, 2, 3 ya, oke. Kita hapus biar bersih. Kita akan buat if, kita komentarin begin, kita blokin berdasarkan kasus, and ini kasus yang if tunggal. If kita buat variabel var nilai integer kan, terus kita isi nih nilai operator penugasan 10. Nah, if nilai sama dengan 10 cetak, jika nilai 10 kita masuk cetak, begin and write ini if tunggal dan nilai benar 10 gitu ya. Kita coba running dulu apakah error. Ternyata error, gue lupa. Di dalam Pascal tidak boleh pakai tanda petik atau string 2, harus 1. Nice. Ini if tunggal dan nilai benar 10. If tunggal. Ini kita copy aja biar nggak capek. If apa? If majemuk. Bedanya kalau if majemuk, apa tadi saya bilang adik-adik kelas? Kalau if majemuk dia ada else. Ingat nih. Ini blok untuk if. Kita taruh lagi di sejajar sama if, ada else. Ini harus rapi nih teman-teman supaya enak baca nih. Ini sejajar else, lalu kita begin and write, masuk else majemuk, else if majemuk, nilai sama dengan 10. Nilai apa ya, nilai lebih besar 10 supaya yang dicetak ini nih. Kita juga kasih ln supaya masuk nih, ln supaya jadi yang cetak pertama ini, yang if majemuk yang dicetak ini. Kenapa yang dicetak masuk else if majemuk? Karena nilai lebih besar dari 10 gak? Enggak dong. 10 lebih besar dari 10 emang enggak. Gitu, kita lagi cetak lagi. If apa tadi? If yang 3, if bersarang atau nested kelas. Coba running dulu ya, takutnya error. Bener kan, masuk else if majemuk, masuk else if majemuk. Karena ini belum kita terapin lagi nih. Masuk else if nested, nggak bakal masuk sini sih. Saya suruh kan masuk sini lagi dia. Kita di sini di blok yang ini kita buat if lagi. Nah itulah sebutannya if bersarang. Dia ada dalam if, ada if lagi. If nilai lebih kecil daripada 10, then ingat rapihin lagi, ini masukin ke dalam ya kan, bloknya masukin ke dalam lagi, begin and write, dan benar
lebih kecil 10, else Ratlen tidak benar, nested. Nah, ini kita kasih begin juga, begin and di sini bisa kita kasih titik karena dia end program. Kalau di sini if yang ini kita nggak bisa kasih f, kalau yang ini bisa kita kasih titik. Bentar, kalau if yang ini kan ini, if yang ini, kalau yang ini bisa kita titik. Run. Ini if tunggal dari nilai besar 10, bener ya kan? If yang utama nih majemuk. Yang kedua masuk else if majemuk, nih bener karena nilai lebih besar dari 10. Bener gak? Oh, bener dong. Nah, kita masuk sini, masuk else if majemuk. Terus yang ini nilai lebih besar dari 10. Enggak dong, salah. Makanya itu dia langsung masuk ke ini ya. Masuk nested. Coba kita buat yang bersarang supaya dia masuk ke sini nih. Lebih kecil dari 9 dong. Enggak dong, lebih besar dari 9. Lebih besar dari 8, 6. Benar, jangan. Lebih kecil dari 11. Tidak benar, bener kan? Harusnya nyatakan tidak benar, nested gitu. Benar, lebih kecil dari 10. Nilai lebih kecil dari 11. Ya benar sih. Nilai lebih kecil dari 11. Nilai lebih kecil dari 8. Salah baru, benar. Tidak benar, nested gitu. Ini. Ya kan? Oke, kita sudah belajar if tunggal, if majemuk, if bersarang. Ini harus dilatih-latih terus sih. Harus tahu nih kenapa gua di sini di bagian yang ini nih, di blok yang ini gua nggak ngasih titik koma di sininya. Karena kalau gua kasih titik ini di sini error kan. Pasal expected put else phone gitu loh. Karena masih ada else. Nggak boleh dikasih ditutup, karena arti tutup ini itu artinya tutup masalah atau tutup kondisi. Sedangkan di kondisi ini kan if ini kan ada else kan, ada belum selesai kondisi di sini aja dong. Jadi nggak boleh ditutup. Nutupnya di sini boleh karena di abis else ini nggak ada lagi kan, di program bawahnya nggak ada lagi kan, di kondisi yang blok ini. Gitu loh. Yang di sini juga nggak boleh nih dikasih titik koma karena setelah if ini ada else ini. Baru di sini boleh kasih titik koma karena di bawah ini udah nggak lagi else, nggak ada else if lagi gitu. Jadi harus benar-benar dipahamin. Contoh kayak ini nih, di kasus if majemuk, begin and else begin and, ya kan? Di sini nggak boleh dikasih titik koma. Kenapa? Karena di sini setelah blok ini ada lagi else, nggak boleh akan error. Kecuali di sini boleh karena di else-nya terakhir, di bawahnya nggak ada lagi program lagi gitu. Jadi nggak usah bingung titik koma itu lumayan bingung sih, cuman lama-lama kamu tahu dah. Kalau sering pengalaman, sering latihan ngoding, itu akan terlatih juga. Oke, kita akan selesai nih belajar penerapan if. Selanjutnya kita akan penerapan looping. Oke, kita hapus semua nih. Kita hapus semuanya. Kita program lagi buat judul baru lagi, latihan Pascal looping. Terus kita bikin lagi biasa end program, jangan lupa. Looping apa sih looping? Nah, coba kita googling, gue juga kurang tahu arti looping. Looping adalah perulangan. Perulangan atau disebut looping, bahasa programan dan algoritma yang digunakan untuk mengulang sebuah perintah
atau instruksi berulang-ulang sampai kondisi habis. Oke. Looping atau perulangan, ya kan? Mengulang-ulang selama kondisinya masih oke, dia akan berulang-ulang sampai dia puyeng, ya kan? Dan selesai. Oke. Oke, for di Pascal tuh ada banyak cara looping. Ada for yang pertama looping ya, looping Pascal. Ada satu for, yang kedua while, yang ketiga repeat until. Yang saya tahu hanya itu aja sih, ada for, repeat, while. Waduh, gitu ya guys ya. Kita akan coba satu-satu. For juga ada dua tipe nih, ada dua tipe. Ada to sama don't to. Dari besar ke kecil, ada to dari kecil ke besar. Oke. Kita coba for. Penerapannya gimana, lupa gue guys. For inisialisasi, ya kan? Sebut lagi nih variabel, jangan lupa variabel integer. Lalu kita panggil variabelnya, lalu kita isi nilainya dengan 1. Kita to sampai 10, lalu lakukan begin end. Kita akan cetak readline nilai i sebanyak 10. Nilai i. Jadi nilai i sama dengan 1, 2, 3. Hasilnya ini akan seperti ini nih. Kita komentarin nilai i sama dengan 1, 2 sampai 10 gitu, run. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ini kalau tuh kan udah saya bilang nih, kalau for ada dua tipe, tuh sama don't to. Kalau don't to gimana? Berarti dari besar ke kecil, ya kan? Kita balik aja nih, misalnya 10. Don't to 1. Jadi hasilnya gimana? Jadi terbalik. Nanti dia dari 10, 9 sampai ke 1. Gitu. 10 sampai ke 1 kan. Nah, bedanya dengan until gimana? Until while dulu ya, while. Apa bedanya sama while? Ini kita hapus lagi. Kalau while kondisi i lebih kecil daripada 10, lalu lakukan begin end titik koma. Nah, i-nya penambahan i plus 1-nya harus ditambah kita manual, is plus 1 gini, supaya i-nya bertambah. Kalau kita pakai for yang tadi tuh dia i-nya akan bertambah sendiri gitu dari Pascalnya. Kalau while kita harus menambahkan sendiri, is i plus 1 gitu. Untuk mencetak nilai yang kayak gini, kalau di Pascal menggunakan while ya sama aja, while lagi readline nilai i nya kita kenalin juga, i sama dengan 1, kita isi default 1 sama dengan i. Setelah itu kita tambahkan 1 gitu ya guys ya.
1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kenapa dia sampai 9? Karena di sini dia i lebih kecil 10. Kalau 10 dia nggak masuk lagi. Harusnya i sama dengan i lebih kecil sama dengan, baru dia sampai 10. Nah, karena kalau udah sampai 10, ketemu 10, dia nggak bisa. 10 lebih kecil dari 10. Enggak dong. Cuman kalau 10 lebih kecil sama dengan 10, benar. Nah, ini benar nih susunnya gini. Gimana caranya kalau hitung mundur? Dari 10 ke 1 kayak gini nih. Ayo gimana? Berarti ya tinggal gini aja. I-nya kita isi 10. Ini kita balik ya. Lebih besar sama dengan I lebih besar sama dengan 10. 1. Selama I-nya lebih besar, kita kurangin 1 aja. Gitu, tinggal dibalik aja. Nggak usah pusing-pusing. Ya kan? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Tinggal logika aja sih, logika berpikir. Tinggal bolak-balik. Gitu. Nah, ada lagi repeat until. Kita coba lagi ya, repeat until. Repeat until, kita coba ya, repeat until. Repeat begin and until. Nah, repeat until i sama dengan 1. Nah, ini bedanya kalau repeat until tuh di sini kondisinya. Jadi ketika kita pakai repeat until, dia nggak ngecek kondisi dulu, langsung jalanin. Masuk. Ya kan? Coba nih. Ini walaupun ya kan, iya titik 2 sama dengan 1. Ya kan? Harusnya kan kalau pakai for dan while ini nggak masuk nih. Karena udah dicek kondisinya. Kalau repeat until dia akan ngelakuin dulu nih, lakukan dulu nih, baru cek, lakuin, baru cek, lakuin dulu nih, baru cek. Gitu. Jadi masuk nih, masuk kan? Kalau 1 sama 1, gitu loh. Jadi kalau repeat until gimana nerapin ya? Kalau nyetak kayak gini, misalkan kita tambahin lagi variable status boolean status default false. Namun jika i sama dengan 10, then begin and jika i nya sudah sampai 10, kita update statusnya jadi true. Ketik sama dengan true. Kita buat nih kondisinya nih, jika statusnya true, stop, nggak akan jalankan lagi. Jadi akan masuk ke i berapa nih, i sama dengan i gitu loh, ya kan. Terus kita cetak lagi i plus masukkan i plus 1 kan. Run, apakah error expected begin status true, then if repeat begin repeat until begin end. Menarik begin end titik koma. Begin ini kan buat prosesnya ini.
sedikit bingung juga sini. Pascal kadang-kadang emang expected identifier phone. Coba nih kalau kita hapus kayak gini dulu, bener gak nih, titik koma. Buset. Oh iya, karena ini kita belum ini goblok. Bentar, tes dulu, nggak berhenti tadi. Ntar kita bikin lagi, kita buat kondisi lagi sini ya. Itu gini doang dong, harusnya bisa ya. Bikin error, kenapa error ya? Nah bisa nih kan, masuk ber-TLN dong supaya rapi. Oh tadi gua i plus plusnya di sini, udah di n aja, bisa gak kayak gini ya? Itu error kayak, atau bisa? Oh bisa, no, benar tadi ada salah di mati po kali ya. Nah, jadi dia TLN kita cetak nih, masuk ke i berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ketika sampai 10 kita ubah statusnya jadi true. Dia akan berhenti ketika nilai true. Gitu. Oke. Selesai ya guys ya.